Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan kita berterima kasih karena kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan di tengah pekan ini. Saudara, saya mengajak kita berdoa lebih dulu sebelum kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu kami. Dari awal ini sampai pada akhirnya, kiranya Tuhan beserta kami dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang merupakan sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa di antara sekian banyak pilihan hidup ini, ku memilih Yesus sebagai juru selamatku. Ku memilih Yesus untuk memandu hidupku. Ku memilih Yesus untuk menjadi raja bagi segenap aspek kehidupanku. Ku memilih Yesus. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, juru selamat, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih dari semuanya. Ku memilih Yesus daripada kemuliaan dunia, ketenaran semu. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakan Dia dengan setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga baku ataupun madu. Jiwa dahagaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya.
Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah selayaknya lah kita selalu mengikutinya di dalam hidup kita. Mengikutinya dengan taat, mengikutinya dengan setia, sampai selama-lamanya kita katakan, Tuhan, aku adalah milik-Mu. Aku mau memilih-Mu, dan aku mau taat sepenuhnya kepadamu. Mengikut Yesus, mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya? Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus selamanya, selamanya. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Yesus selamanya, selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam jalan penderitaan dan kehidupan Yesus. Saya mengajak kita bersama-sama sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita mohon agar Tuhan menuntun, menopang kita, membuka hati kita dan pikiran kita, agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan saksama. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semuanya boleh bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, agar firman ini berakar, bertumbuh, kemudian berbuah di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-56. Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-46. 56 maksud saya. Saudara, saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Eli, Eli, lama sabachthani adalah frase atau kalimat yang seringkali kita dengarkan dan seringkali juga dikhotbahkan mendekat Jumat Agung atau di dalam hari Jumat Agung. Saudara, Eli, Eli, lama sabachthani diartikan di dalam Alkitab sebagai Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagian ini menjadi menarik sekali, saudara. Kenapa? Karena terdengar gema atau suara Tuhan yang sungguh-sungguh sangat perih dan begitu pilunya. Di kayu salib sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, di dalam salib itu dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, yang pertama saya melihatnya bukan Tuhan meninggalkan dia, tetapi forsaken atau mengabaikan Yesus Kristus. Artinya di sini adalah Tuhan mengabaikan dia, Bapa mengabaikan dia. Itu yang diterjemahkan oleh King James Version Alkitab di dalam pengertian yang hampir sama, tetapi ada sedikit yang perlu kita perhatikan. Bagi saya memang adalah yang tepat Bapa mengabaikan Yesus di kayu salib. Membiarkan Tuhan, walaupun Bapa bisa turun tangan, tetapi Bapa berdiam di situ. Bapa tidak ikut campur tangan.
Bapa tidak intervensi di situ. Dia tidak mengambil sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu, melepaskan Tuhan dari tiang salib yang begitu hina itu. Yang dihindari orang, karena tiang salib itu berarti orang-orang yang moralitasnya rusak, orang-orang yang jahat, yang tiada lagi pengampunan. Dan salib adalah lambang kehinaan bagi penjahat-penjahat yang ada. Saudara, Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan dia bisa turun dari salib. Bahkan Bapa yang di surga itu dengan penuh kuasa bisa membebaskan Yesus seketika itu juga. Tetapi dia tidak mau, saudara. Kerelaan di sini bicara tentang kerelaan, bukan kemahakuasaan lagi. Tetapi hati yang rela melihat anaknya yang tunggal itu berada di dalam sebuah penderitaan. Seolah-olah saudara dan saya mendengarkan Eli Eli lama sabaktani ini sebagai teriakan, Allahku, engkau tidak peduli lagi dengan saya kah? Allahku, di dalam segala hal yang kulakukan, apakah engkau tidak kemudian melihatku lagi sebagai anakmu kah? Aku yang sudah taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan tidakkah engkau mau ikut campur tangan di dalam segala problem-problem hidupku? Pergumulan-pergumulan hidupku, apa yang menderaku dan menindasku? Eli Eli lama sabatani. Saudara, kalau kita mundur sejenak atau maju sejenak pada peristiwa sebelum peristiwa Eli Eli lama sabatani ini, kita pun melihat Yesus berada di dalam sebuah penderitaan batin jiwa yang begitu dalam di Getsemani. Saksi bisu penderitaan Yesus ketika dia berkata kepada Bapanya, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Dan dia mengatakan itu berulang-ulang. Dia pergi kepada muridnya. Dan muridnya tidak mempedulikan dia karena begitu kantuknya, mengantuknya luar biasa. Udara yang dingin, angin yang sepoi-sepoi membuat para murid tertidur begitu lelapnya. Yesus sendirian di situ berkeringat di tengah-tengah udara yang begitu dingin. Karena ketakutan dan adrenalinnya terpacu begitu kuat. Dia minta Tuhan melepaskan dia dari cawan pahit ini. Tetapi sama, Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa terdiam. Allah yang kita sebut sebagai Bapa itu terdiam. Dia rela melihat anaknya. Dia mengabaikan. Tetapi saya yakin betapa pedih dan perihnya hati seorang bapa melihat the Son of God itu, anaknya yang tunggal itu, di dalam sebuah penderitaan yang luar biasa. Saudara, kenapa saya katakan luar biasa, begitu perih Tuhan menderita? Di dalam ayat 46, teriakan Eli itu sendiri adalah teriakan yang begitu parau dan seraknya, di mana Tuhan memaksa dirinya untuk berteriak di dalam penderitaannya, sampai-sampai orang salah mendengarnya. Mereka mendengarkan Elia, bukan Eli, bukan Allah, tetapi Elia. Saudara, ada orang berkata di bawah salib sana, tunggu kita lihat saja, apakah Elia datang menolong dia atau tidak. Tetapi ternyata, saudara, mereka salah mendengarkan. Di dalam kondisi itulah, di dalam situasi itulah sakit, haus, kesepian bercampur menjadi satu. Penderitaan Yesus yang paling berat sebenarnya bukan paku yang menembus kulitnya, tetapi ditinggalkan oleh murid yang dikasihinya. Petrus yang menyangkalnya, murid yang tidur di Getsemani, orang yang berteriak kemarin, Hosana, Hosana. Ketika Yesus naik keledai muda masuk ke Yerusalem, mereka melemparkan kain-kain supaya keledai Yesus tidak menginjak tanah, menginjak jubah-jubah mereka. Inilah raja yang akan datang, tetapi orang-orang itu seketika berlalu begitu saja di hadapan Tuhan. Sebuah kesepian yang luar biasa. Saudara, apa yang manusia paling takuti di dalam hidup ini? Sebenarnya bukan kematian. Tetapi yang paling kita takuti di dalam hidup ini adalah kita ditinggalkan sendirian. Yang paling kita takuti di dalam dunia ini ketika orang-orang mengabaikan bukan kita. Orang yang kita cintai tidak mencintai kita. Anak-anak yang kita besarkan dengan kasih sayang meninggalkan kita dan tidak peduli dengan kehidupan kita. Itu yang paling kita takuti, dan kematian-kematian seperti ini adalah kematian di dalam sebuah kesepian. Itu pula yang paling dialami oleh orang-orang
yang dulu sekali setia pada Tuhan, di ujung daripada hidupnya ditinggalkan oleh orang lain, itulah Yesus, saudara. Bahkan Yohanes mengatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Ini yang paling tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalimat Eli, Eli lama sabatani itu adalah kalimat teriakan Yesus di dalam penderitaan. Di dalam jalan hina yang diputuskan olehnya untuk dia ambil. Tetapi ini bukan putus asa, saudara. Kalimat ini justru kalimat pengharapan. Kalimat kemenangan Yesus. Kalau kita lihat berhenti sampai poin yang pertama, maka kita lihat Yesus kalah. Tetapi kalau kita lanjutkan terus, maka kita melihat kalimat ini adalah kalimat kemenangan yang luar biasa. Perhatikan bahwa seruan ini memperlihatkan kita dengan diamnya Bapa di surga. Dengan kerelaan Bapa melihat anaknya menderita adalah awal daripada kemenangan kita. Daripada kebangkitan Yesus yang akan membawa kita menuju kepada sebuah kehidupan yang kita katakan kehidupan yang kekal. Jadi ketika Yesus tidak menggunakan kuasanya, ketika Bapa tidak intervensi campur tangan di dalam penderitaan anaknya, kerelaan ini memiliki maksud dan tujuan, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga sebenarnya Yesus di atas salib itu yang menyalibkan dia bukan Pontius Pilatus. Yang menyalibkan Yesus bukan orang yang berteriak hosana kemudian berpaling daripadanya. Tetapi yang menyalibkan Yesus itu adalah saudara dan saya. Oleh karena kematian kita, kehancuran kita, imoralitas kita yang begitu rusak luar biasa, hidup kita yang parah, yang kacau, itulah yang ditanggung Yesus di atas kayu salib. Supaya identitas kehidupan kita berganti dari ketidakbenaran menjadi kebenaran. Ketidaklayakan menjadi kelayakan, dan Tuhan lakukan itu semuanya untuk saudara dan saya. Sehingga refleksi Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara, refleksi kita menjelang Jumat Agung, refleksi kita setiap hari bahkan belum Jumat Agung atau setelah Jumat Agung sekalipun, harusnya teriakan ini terus menggema di telinga kita bahwa penderitaan yang dialami Yesus adalah untuk saudara dan saya. Dan harusnya yang berteriak, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Harusnya yang minum cawan pahit di Getsemani itu adalah saudara dan saya, bukan Yesus. Dan Yesus tidak punya kewajiban untuk membebaskan kita dari dosa. Kita yang berdosa, dia yang menanggung hukuman. Itu sebabnya disebut sebagai grace atau anugerah yang besar Tuhan kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, Yesus luar biasa. Peristiwa ini menunjukkan ada satu tokoh yang lain, yaitu iblis, Bapak Ibu Saudara. Iblis berbisik pada Tuhan, Tuhan sudahlah turun dari salib saja. Bapamu mengabaikan engkau. Jika engkau turun dari salib ini, orang akan melihatmu dan orang akan memujamu. Bukankah pencobaan ini juga pernah dilakukan oleh iblis ketika Yesus dicobai di padang gurun? Di situ dikatakan bahwa iblis mundur dari Yesus karena gagal mencoba Yesus di padang gurun itu dan menunggu waktu yang tepat bagaimana dia akan kembali datang mencoba Yesus. Yesus tetap bertahan pada misi kedatangannya, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Andai kata Yesus gagal di dalam pencobaan itu, andai kata Bapa di surga turun tangan, maka tidak ada pengharapan lagi bagi hidup saudara dan saya. Tidak ada kebangkitan yang berarti kebangkitan kita daripada kehancuran kita. Tidak ada status yang berubah, kita orang yang berdosa yang dibenarkan oleh Allah. Kita tetap pada identitas kita sebagai manusia yang berdosa. Kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib. Di sini kadang-kadang saya melihat Allah terdiam. Demi sebuah goal yang besar, saudara. Di sini kadang-kadang kita bisa mengerti kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita segera. Di sini pun kadang-kadang kita mengerti ketika kita berteriak, Tuhan, betapa banyaknya masalahku. Tapi Tuhan seolah-olah tidak bicara di telinga kita. Kenapa? Karena Dia mau mengajarkan kita sesuatu. Bahwa ada kemuliaan, ada berkat ketika kita sudah melewati lembah kekelaman itu. Kita akan melihat sebuah karya yang besar ketika kita bertahan di dalam pencobaan itu dengan setia sampai titik-titik darah kita yang terakhir, sampai keringat kita yang terakhir, sampai tetesan air mata kita yang terakhir.
Yang penting kita tidak menyerah ketika kelihatannya Tuhan mengabaikan kita. Kita mungkin berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan berdiam supaya kita menjadi kuat. Tuhan berdiam supaya kita tahu betapa kita bergantung pada Dia. Dan Tuhan selalu hadir di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Anak orang Indian ketika beranjak dewasa, anak laki-laki itu akan dibiarkan masuk ke hutan untuk bertahan hidup selama semalaman di situ. Hutan yang mereka masuki, saudara, adalah hutan yang begitu lebat dan penuh dengan binatang-binatang yang buas. Jadi mereka harus fight dengan ketakutannya. Mereka harus melawan kekhawatirannya. Mereka kalau mau dikatakan dewasa dan mampu bergabung dengan kelompok orang-orang besar, menjadi prajurit-prajurit Indian yang disegani, dikatakan laki-laki, mereka harus masuk dan berhasil keluar dari kegelapan hutan itu. Saudara, apa yang terjadi sebenarnya? Ketika mereka masuk dalam hutan itu, ada ketakutan di dalam hidup mereka. Ada ketakutan di dalam hidup saudara, ada ketakutan di dalam hidup saya. Bagaimana nanti? Bagaimana keluargaku? Bagaimana anakku? Bagaimana masa depanku? Bagaimana kuliahku? Bagaimana bisnisku? Bagaimana pasanganku? Bagaimana dan bagaimana dan bagaimana? Anak Indian berada di dalam situasi yang penuh ketakutan. Diberikan busur, diberikan anak panah untuk menjaga diri mereka dari binatang-binatang buas yang kemungkinan besar, saudara, akan menyerang mereka ketika mereka berada di dalam kondisi tidak waspada. Saudara, suatu kali anak Indian ini mengantuk sekali menjelang malam, tengah malam itu. Di pohon itu dia bersandar. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia berjaga-jaga, menarik busur, menarik panahnya, tetapi dia sebenarnya tidak bisa melihat sesuatu. Dia tidak bisa melihat apa-apa karena begitu gelapnya luar biasa. Sampai suatu ketika anak India ini lelah sekali, dia tertidur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia tertidur, subuh-subuh dini hari ketika ada sedikit cahaya, dia terbangun. Dan dia melihat ke kanan, tidak ada binatang buas. Dia melihat ke kiri, tidak ada binatang buas. Lalu kemudian dia kaget, Bapak Ibu Saudara. Dia lihat ke belakang, ada ilalang yang sedang bergoyang sedikit. Dia mulai was-was di situ. Dan dia perhatikan, dia kucek-kucek matanya. Dia mau lihat ada apa, ada binatang apa di balik itu. Dia terkejut. Karena rupanya ada seorang ayah yang berada di balik ilalang itu, yang tidak tidur semalaman supaya anaknya itu bisa tidur, saudara. Dan dia berjaga-jaga kalau ada binatang yang menerjang anaknya, dia akan melepaskan anak panah itu dan anaknya bisa diselamatkan. Saudara, ketika kita melihat hal ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah tinggalkan kehidupan saudara. Percayalah bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang Jumat Agung dan Jumat Agung sekalipun adalah Allah yang betul-betul full pedulinya, care-nya sama saudara. Teriakan Eli, Eli lama sabatani yang Tuhan pilih sebagai jalan hina dan penderitaan itu dilakukan bukan untuk keuntungannya, tetapi untuk keuntungan saudara dan saya. Hari ini, ketika saudara berada di dalam pergumulan hidupmu, hari ini, ketika saudara mencari-cari jawaban Tuhan di dalam doa-doamu, hari ini, ketika kita sedang menyusun sesuatu untuk mencari kehendak Tuhan, dapatkanlah satu hal yang pasti. Percayalah, apa yang saudara harus percayai. Allah berkarya, bekerja, mendatangkan keselamatan dan kebaikan dalam hidupmu. Hari ini mungkin kita tidak melihat. Lusa mungkin kita tidak melihatnya. Tetapi suatu saat nanti Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Kita akan berkata, oh rupanya Tuhan memang mengajariku sesuatu untuk kedewasaan imanku. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Dia. Kita bisa berdiam, tapi Allah tidak akan bisa berdiam. Dia selalu
ada, pelihara, peduli, mencintai saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih luar biasa cinta-Mu bagi kami. Eli, Eli lama sabatani, teriakan penderitaan yang harusnya bagi kami, Tuhan gantikan kami. Bahkan Tuhan rela kesepian agar kami memperoleh kedamaian. Tuhan mau mati agar kami dihidupkan. Dan Tuhan yang begitu cinta kami, Tuhan yang terus memberitahukan kami bagaimana hidup yang harusnya kami hidupi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh orang Kristen yang sedang menyiapkan Jumat Agung, bahkan berjumat Agung. Tuhan pimpin sertai mereka satu persatu. Bahkan dunia ini kiranya menjadi lebih baik. Melewati pandemi ini ada endemi. Melewati generasi muda yang makin hidup dalam kegelapan, Tuhan ciptakan terang bagi kami. Sehingga dunia ini penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memilih Yesus. Kami mau mengikut Yesus. Karena Yesus mengasihi kami luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, Juru Selamat, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih dari semuanya. Ku memilih Yesus daripada kemuliaan dunia, ketenaran semu. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakan Dia dengan setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga baku ataupun madu. Jiwa dahagaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih
lebih